Assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan kegiatan keseharianku di sekolah. Ini kami seperti biasa belajar. Dan ini anak spesial aku namanya Tati Haryati. Walaupun dia memiliki kekurangan, tapi aku happy loh ngajar anak ini. Walaupun sebenarnya ada sekolah khusus untuk menangani anak seperti ini. Tetapi namanya kita tinggal di kampung ya. Untuk menjangkau tempat sekolah tersebut sangat jauh. Walaupun anak ini tidak sama dengan yang lain, tapi alhamdulillah teman-temannya tidak ada yang membuli. Dan juga anak ini juga tidak nakal loh di kelas. Dia itu bersih, wangi lagi. Walaupun terkadang kerjaannya hanya menggambar, mencoret-coret buku, tapi itu tidak jadi masalah buatku. Yang penting semangat belajarnya itu luar biasa loh. Dan anak ini rajin sekali sekolah. Misalkan ada temannya yang praktek menyanyi di depan, dia pun tidak ketinggalan ingin maju ke depan juga. Tetapi teman-temannya selalu mengapresiasi loh, selalu memberikan tepuk tangan yang terbaik. Teman-temannya tidak pernah membuli, tapi terkadang namanya anak-anak suka usil. Kadang rautannya yang diambil pura-pura, kadang pura-pura pensilnya yang diambil, padahal cuma mainan aja. Akhirnya dia pun nangis seperti itu. Tapi kalau kenakalan seperti itu sih masih bisa dimaklumi. Yang penting anak-anaknya mau meminta maaf. Sepertinya anak ini agak berbakat kalau menggambar-gambar kartun. Ini hasil gambarannya sendiri loh. Dan aku pun tidak pernah marah. Dia mau menggambar apapun. Yang penting masih dalam hal wajar. Tati ini sengaja aku dudukkan paling depan supaya dia bisa melihat lebih jelas ke depan. Memiliki murid yang spesial seperti ini itu sangat menyenangkan menurutku. Karena terkadang dia juga bisa melawak loh. Di balik keterbatasan dia, mungkin ada sisi yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Karena jujur, aku sendiri saja terkadang bingung harus menyampaikan materi kepada dia tuh seperti apa. Yang penting menurutku, dia mau menulis, mau mengikuti tulisan yang ada di buku, itu sudah tidak jadi masalah. Dan dia rajin masuk sekolah. Ternyata menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Harus banyak meluaskan rasa sabar. Selain rasa sabar, juga rasa ikhlas tentunya. Insya Allah suatu saat nanti akan menjadi ladang pahala bagiku. Kalau kami ada kegiatan di dalam kelas, misalnya membuat bunga dari kertas origami, dia pun ingin ikut. Tapi tenang, teman-temannya baik loh. Yang penting dia juga diberi kertas origami supaya dia tidak mengganggu teman-teman yang lain. Selain itu juga anak ini pinter loh menari seperti kayak TikTok dan sebagainya. Terkadang tuh ada saja ulahnya yang aneh-aneh dan lucu yang membuat teman-temannya pun tertawa melihat kelakuannya tuh. Pernah kejadian waktu saat dia masih kelas 1 dulu, kupikir dia keluar itu mau pipis di kamar mandi. Tapi ditunggu-tunggu kok gak balik lagi ke kelas. Ternyata kerjaannya mandi. Ada anak murid yang lain laporan ke aku. Dia bilang, ibu, itu Tati lagi mandi di dalam kamar mandi. Akhirnya setelah aku lihat basah semua tuh baju dan sepatu. Pokoknya anak ini tuh menggemaskan. Tetapi teman-temannya sudah maklum dengan kelakuannya ataupun tingkahnya yang lucu seperti itu. Selagi masih batas yang wajar, menurutku sih tidak masalah. Ini dia suka juga joget, kayaknya dia suka lihat TikTok deh. Tapi ya tetap lucu aja sih kelihatannya. Di saat teman-temannya yang lain minta nilai atau koreksi hasil pekerjaan mereka, dia pun ingin mendapatkan nilai juga. Tapi menurutku itu keren loh, karena dia punya rasa keinginan untuk seperti teman-temannya yang lain. Semangat belajarnya itu yang memang benar-benar luar biasa. Setidaknya dia sudah berusaha dan tidak mengganggu temannya yang lain. Tetap selalu kuberi apresiasi untuknya atas hasil yang telah dia kerjakan. Dengan cara seperti ini pun sudah membuat dia bahagia. Akhirnya waktu pulang pun tiba. Setelah berdoa, tidak lupa kami bersalaman. Anak-anak pun pada pulang dijemput orang tuanya. Sampai di sini dulu kegiatan keseharianku. Sampai jumpa dengan ceritaku yang berikutnya. See you next time. Bye-bye.